Welcome to Jejak Sejarah YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jejak Sejarah. Di video ini Jejak Sejarah akan memberikan informasi tentang 7 kisah mistis dari Gunung Merapi. Namun sebelum itu silakan untuk pencet tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Serta jika kalian menyukai video ini, silahkan untuk like dengan menekan tombol jempolnya. 7 kisah mistis ini bikin lo makin deg-degan saat mendakinya. Siapa sih yang nggak tahu soal keindahan alam yang ada di Gunung Merapi? Gunung Merapi adalah salah satu gunung yang menjadi favorit para pendaki. Berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunung Merapi menjadi spot pendakian yang populer. Selain keindahan alamnya yang luar biasa, Gunung Merapi juga terkenal dengan aktivitas magma dan lavanya yang terkadang membuatnya harus bererupsi. Namun jauh dari semua hal yang bisa dilihat dari mata telanjang, ada beberapa hal menarik, namun bikin ngeri kalau lo tahu. Gunung Merapi adalah salah satu spot petualangan yang sakral dan diselimuti oleh berbagai kisah misteri yang mampu membuat nyali para pendaki terkadang menciut. Bahkan beberapa pendaki bisa menyatakan kalau Gunung Merapi adalah tempat beradanya kerajaan jin. Menyeramkan bukan? Kalau lo tidak percaya, silakan simak bahasan ini terus karena lo akan disuguhkan setidaknya ada 7 cerita misteri penuh mistis yang ada di Gunung Merapi. Bukan berarti karena lo tahu cerita mistis yang penuh misteri ini, lo jadi takut ke Gunung Merapi ya. Bangker di Kali Adem, sayup-sayup terdengar suara tangisan dari dalam saat sore hari. Misteri Gunung Merapi bahkan sudah mulai ada saat lo hanya mengikuti lavator Merapi di kawasan Kaliurang. Tur tersebut akan dijalankan dengan jeep gagah yang akan lo naiki dan berhenti di desa Kali Adem. Desa ini adalah desa yang dimakan lahar panas hingga porak-poranda. Sisa-sisa pasir dan permukaan tanah yang tandus dan berbatuan kerikil akan mengarahkan lo ke sebuah tempat, yaitu bunker yang konon digunakan sebagai tempat perlindungan masyarakat setempat dari bahaya lahar panas 2010 silam. Ada salah satu petualang yang datang ke bunker tersebut. Petualang tersebut berani untuk masuk dan turun ke bunker yang gelap itu. Bunker yang ternyata sebesar ruangan kelas itu minim sekali cahaya. Satu-satunya cahaya yang masuk jika pintu bunker dibuka. Saat akan keluar dari bunker, tiba-tiba petualang tersebut mendengar suara tangisan yang memilukan. Tangisan tersebut terdengar jelas di telinga petualang tersebut. Sontak ia terburu-buru meninggalkan bunker tersebut. Usut punya usut, ternyata ada 2 relawan yang terkena lahar panas saat berada di bunker itu. Pasar Bubrah. Masih di bawah puncak Gunung Merapi, Pasar Bubrah adalah rahasia umum untuk soal tempat misteri di Gunung Merapi. Masyarakat setempat percaya jika Pasar Bubrah adalah tempat angker, tempat di mana para makhluk tidak kasat mata berkumpul. Oleh karena itu tidak heran dan tidak bosan jika masyarakat setempat menghimbau para pendaki untuk menjaga ucapan dan perilaku saat bertandang ke Gunung Merapi dan melewati Pasar Bubrah. Ada cerita cukup mengerikan di sini. Cerita tersebut datang dari para pendaki yang mendaki Gunung Merapi beramai-ramai. Salah satu dari mereka mendengar suara gamelan Jawa yang khas dan melihat banyak orang seperti berada di pasar. Sayangnya si pendaki tersebut malah mencari tahu suara gamelan itu dari mana. Keesokannya si pendaki sudah hilang dari rombongan dan ditemukan tertidur pingsan di jalan satu jurang yang ada di jalur pendakian Gunung Merapi melewati Pasar Bubrah.
Jadi kalau lu mendengar suara gamelan saat berada di jalur pendakian tersebut, pastikan lu tetap bersama rombongan. Puncak Garuda, tempat jatuhnya pendaki Eri dan sekarang sudah hilang. Cerita misteri Gunung Merapi yang satu ini cukup membingungkan. Pasalnya salah satu puncak Gunung Merapi yaitu Puncak Garuda sudah hancur dan hilang karena erupsi hebat di 2010 silam. Mengherankannya ada pendaki yang masih bisa berfoto di puncak tersebut, yang pada akhirnya si pendaki jatuh ke bawah jurang terjal dan dalam tersebut. Eri Yunanto, pendaki yang berfoto di Puncak Garuda di batu yang sama, padahal puncak tersebut sudah tidak ada. Artinya, waktu di foto dia menginjak batu puncak apa ya? Belum sadar betul nyawanya terenggut karena jatuh dari ketinggian itu. Nyai Gadung Melati, Gunung Butoh, pintu gerbang Keraton Merapi. Gunung Butoh adalah salah satu spot angker yang ada di Gunung Merapi. Gunung kecil tersebut dipercaya sebagai sebuah pintu gerbang menuju tempat yang tidak terlihat oleh kasat mata Keraton Merapi. Dan konon katanya Gunung Butoh ini dijaga oleh para makhluk yang tidak terlihat oleh mata biasa. Pernah dengar nama Nyai Gadung Melati di pendakian Gunung Merapi? Ya, Nyai Gadung Melati adalah makhluk halus yang menjaga pintu gerbang Keraton Merapi di Gunung Butoh tersebut. Sosok perempuan ini konon sering menampakkan diri ke para pendaki dan masyarakat sekitar. Jika tengah menampakkan diri, Nyai Gadung Merapi mengenakan pakaian berwarna hijau daun melati. Percaya atau tidak, misteri ini pada akhirnya melekat menjadi sebuah kepercayaan di masyarakat setempat. Pasalnya, jika ada yang bermimpi soal perempuan ini, esoknya pasti Gunung Merapi erupsi. Keraton Merapi. Misteri Gunung Merapi tidak berhenti di Nyai Gadung Melati. Bahkan bisa dikatakan baru saja mulai, sudah gemetar bro. Sense, ini hanya cerita misteri saja. Soal pendakian, tetapi harus jalanlah. Bicara soal misteri sebuah kerajaan jin yang ada di Gunung Merapi tentu berkaitan erat dengan istilah Keraton Merapi. Keraton Merapi adalah sebuah kerajaan yang tidak terlihat mata karena dikendalikan oleh mereka-mereka yang tidak kasat mata juga. Keraton ini ditandai oleh ritual-ritual masyarakat setempat yang memberikan sesaji dan apapun yang menjadi syarat agar sekitaran Gunung Merapi tetap aman dari gangguan-gangguan bahkan erupsi gunung. Hutan gamelan dan bingungan. Siapa bilang jika hutan-hutan di sekitar Gunung Merapi tidak menyimpan kisah misteri yang penuh dan kental akan mistis serta klinik yang membuat bulu kuduk merinding. Hutan gamelan dan bingungan serta hutan patok alap-alap, hutan picen serta belumbang adalah beberapa hutan yang dipercaya sebagai rumah dari binatang-binatang peliharaan makhluk tidak terlihat di Gunung Merapi. Terkadang para pendaki suka mendengar derap kaki kuda yang tengah berlari tetapi tidak ada kudanya. Yang terakhir adalah Mbah Petruk dan pertanda erupsi hebat Gunung Merapi 2010 silam. Percaya atau tidak, erupsi hebat Gunung Merapi yang terjadi di tahun 2010 lalu dimulai dengan sebuah pertanda awan yang membentuk salah satu tokoh wayang punakawan yaitu Petruk terlukis di atas Gunung Merapi tersebut. Bagi mereka yang melihat jelas, percaya bahwa itu adalah sebuah pertanda jika akan terjadinya sebuah bencana. Betul saja, sontak bumi bergemuruh, awan hitam menyelimuti Gunung Merapi. Percikan lava pijar terlihat dari jauh. Gunung Merapi mengamuk. Dari 7 cerita mistis dan misteri Gunung Merapi yang ada di atas, menurut lo yang mana nih yang membuat lo gemetar sampai mengundurkan tanggal pendakian ke sana? Oke, demikian 7 kisah mistis tentang Gunung Merapi. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe karena subscribe itu gratis.
Peace bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.